Teman-teman, tolong viralkan video ini ya. Tolong viralkan video ini, konten ini. Ya, saya kemarin kan sengaja ya masuk ke X, Twitter ya X. Saya melihat masuk ke akunnya Dr. Tifa ya, dan saya melihat tulisan seperti ini. Lihat deh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, ada berita baru nih. Tenang ya guys ya. Yang kemarin pada rame-rame geruduk ke UGM dan rumah Pak D Jokowi ya guys ya. Ternyata ya guys ya, ada yang sudah masuk kandang 2 guys. Siapa guys? Yang pastinya gerombolan orang-orang pembenci Pak Jokowi ya guys ya. Pelan tapi pasti. Namun untuk wajahnya masih dirahasiakan. Tapi intinya itu masih ada yang berhubungan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Penasaran? Kita lihat guys ya. Tapi dengan satu catatan guys. Jangan tertawa, nggak boleh. Tertawa nggak boleh ya guys ya. Ini buktinya. Aduh. Kemarin teriak-teriak, kok sekarang nangis. Tapi nangisnya lucu banget guys, yakin. Nangisnya lucu nih Pol ini ya. Ini, nangisnya lucu banget. Dengerin, fokus. Makanya jangan cokowar-kowar ya guys. Tapi ini keren guys, nangisnya buat bisa dijadikan untuk nada dering guys. Aduh, HTI. Tapi ini berita news guys ya. Bisa dibilang ada info menarik yang dimana si Roy Panji ya guys ya, sebentar lagi akan jadi tersangka guys. Karena dulu juga pernah menjadi tersangka gara-gara mengedit, kalau nggak salah ya guys ya, itu patung Borobudur menjadi patung fotonya Pak Jokowi guys ya. Ini bisa dikatakan karena mengedit fotonya Pak Jokowi ya guys. Ini ngedit ijazahnya. Tapi untuk masalah apanya kita belum tahu guys. Cuman kita ada masukan dari wartawan yang dimana nanti Roy Suryo akan bakal masuk jadi tersangka. Yang pasti di tahun 2025 ini Roy Suryo akan jadi tersangka guys. Ini ya pastinya untuk YouTuber Nusantara ini ngakak berjamaah ya guys. Makanya jangan serang orang baik. Panci. Nah, kan nangis kan. Sabar penonton, sabar.
yang lain akan segera menyusul ya. Sabar saudara, sabar. Takbir. Saat ini sebagai profesi saya sebagai praktisi hukum yang memang sudah saya tekuni 30 tahun lebih ini. Masya Allah. Iya, udah. Nah, saya kenapa tadi digeret ke sini hadir? Saya juga terpanggil pertama ini alma mater saya. Marwah dari alma mater saya harus terjaga. Alma mater saya jangan terseret dibawa kemana-mana. Alma mater saya harus tegak dalam menjunjung tinggi kebenaran dan juga objektivitas. Nah, berkaitan dengan proses ijazah tadi yang disebut-sebut tadi, saya memang berbeda pendapat dengan kawan-kawannya, terus terang ya. Aduh, berbeda pendapat. Bilang aja takut ya gitu ya. Ini guys, banyak sekali sekarang ya gara-gara Pak Jokowi sudah geram dan sudah menyatakan saya akan mengajukan perkara ini ke ranah hukum, guys. Mereka langsung pada melempem, guys. Tapi mana namanya nasi udah jadi bubur ya gimana guys? Apa bubur bisa jadi nasi? Tenang Pak, tenang. Karena yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, saya bertanya, apakah pernah yang mengatakan Jokowi ijazah palsu melihat ijazahnya Jokowi? Kalau saya belum pernah. Adapun yang dilihat di medsos itu fotokopi ijazah, jadi bukan ijazah. Apa yang dilihat di medsos itu adalah foto dari ijazah, entah dari mana saya nggak tahu, tapi foto, jadi bukan ijazah. Sampai hari ini saya yakin yang hadir di sini belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Nah, jadi bagaimana mungkin kita mengatakan ijazah itu asli atau palsu? Ya, itu satu. Kedua, karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara negosiasi, yang bersangkutan tidak mau menunjukkan kalau memang dia punya ijazah, satu-satu jalan adalah proses hukum di pengadilan. Betul. Itu jalannya tuh. Namun sedikit masukan bagi kawan-kawan, kalau Anda menggugat Jokowi mempunyai ijazah palsu, pendapat saya akan mentok, 10 kali pun akan mentok. Karena Anda akan diminta untuk membuktikan ijazahnya itu ada atau tidak. Ya jelas. Ya kan? Mundur nggak lo? Mundur nggak lo? Tapi ya kalau saya ya guys ya, ini ya mungkin Pak Jokowi memaafkan guys. Kan kita tahu sendiri guys ya, Pak Jokowi gimana orangnya. Cuman kan pendukungnya kayak saya itu pengen mereka juga dijebloskan ya guys ya. Karena apa? Mereka itu memang benci guys. Itu landasannya karena benci, bukan karena keingintahuan untuk melihat selembar ijazah. Lah bisa dibilang sudah jelas ada kayak gitu kacamata yang dimasalahkan. Terus lagi sudah lagi dijawab apa font dimasalahkan. Terus lagi yang dibawa-bawa yang terbaru materai dan juga buku sampulnya yang sudah saya jawab di video yang kemarin kan guys. Jadi akan terus dan terus guys. Dan bahkan mungkin nanti Mas Gibran pun akan dipertanyakan. Wis tua aja nih ya guys ya, tapi kena goblok ya premani. Itu dulu. Kalau ada baru dilihat palsu atau tidak. Nah, jadi sekarang biar tim TPUA nanti membuat suatu konstruksi hukum yang lain, bukan berkaitan, kalau mungkin bukan berkaitan dengan masalah ijazahnya asli atau palsu, tapi ada bentuk lain dalam konstruksi hukumnya yang nanti sama-sama kita saksikan kalau ini masuk ke ranah hukum di pengadilan.
Saya pikir itu kalau saran saya, ini sudah diterima baik-baik di sini, lebih baik. Yaudah kita terima apa hasilnya dulu di sini, nanti bisa didiskusikan. Kemudian kalau mau dibuat konstruksi hukumnya, silakan dibuat konstruksi hukumnya yang pas sesuai dengan hukum yang ada di negara kita ini, baik menyangkut pidana maupun perdata, itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Teman-teman, tolong viralkan video ini ya. Tolong viralkan video ini, konten ini. Ya, saya kemarin kan sengaja ya masuk ke X, Twitter ya X. Saya melihat masuk ke akunnya Dr. Tifa ya, dan saya melihat tulisan seperti ini. Lihat deh. Ini guys ya, Dr. Tifa Wagino ya guys ya. Tifa, makhluk ini sukses bikin se-Indonesia sakit darah tinggi. Kok ada ya orang sendablek ini? Dulu ibunya nyidam apa ya? Anjir, ijazahmu mana? Tinggal tunjukkan saja pekok. Pakai acara kayak gitu guys, 20 jam yang lalu. Wow, ini bisa menjadi bukti kepada Pak Jokowi, yang dimana nanti saya akan ke rumahnya Pak Jokowi hari Minggu guys. Ini ya. Ini syukur-syukur video ini viral kan, jadi semua orang tahu. Jadi nanti pengacaranya Pak Jokowi itu gampang mengelisnya guys. Oh berarti Tifa masuk guys ya. Itu harus guys. Setuju nggak guys kalau si Tifa Wagino guys ya masuk sel? Soalnya pengaku dokter tapi kerjaannya demo. Emang ada ya dokter demo? Oke, udah lihat ya, kan gokil loh seperti itu. Ini mumpung Pak Jokowi sedang memberikan akses ke kuasa hukumnya ya untuk melakukan tindakan-tindakan. Nah, ini kita bikin viral aja biar ini nyampe ke Pak Jokowi. Ini kan udah masuk ranah undang-undang ITE ini, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan. Ya, inilah yang saya bilang, mereka ini selalu berpolitik itu menggunakan gaya-gaya yang tidak elegan. Ya makanya Prabowo didukung sama mereka kalah terus kan. Ya karena cara ini, ya masyarakat akhirnya juga menjauhi dia. Dan yang saya heran masih ada aja orang-orang yang mendukung mereka. Siapa yang dukung mereka siapa? Orang yang paling cerdas tapi gobloknya minta ampun. Anak wabah ya guys ya. Itu yang akunnya nggak jelas. Ngefans sama mereka loh, sama Roy Panci, dokter tifu-tifu psikopat ini ya, pakai kerudung sok-sok muslim gitu ya, tapi hatinya busuk ya kan. Udah gitu tua Bang Amin Rais, ya Allah. Aduh, udah deh, kita viralin aja biar orang-orang itu kena ya. Ketua KPU Kota Solo Justinus Arya menyatakan siapa buka data asli terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di pengadilan. Diketahui sebelumnya, advokat Muhammad Taufik mengajukan gugatan terhadap Jokowi dan 3 pihak lainnya di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025. Menanggapi hal itu, KPU Solo membentuk tim untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk persidangan. Arya menyatakan pihaknya siap kooperatif jika pengadilan memerlukan data terkait kasus ini. Pihak KPU baru menerima surat dari pengadilan pada Rabu 16 April 2025. Adapun data yang sedang dikumpulkan terutama terkait dengan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Sementara itu, KPU Solo juga tengah menelusuri berkas pencalonan dan regulasi yang berlaku pada saat itu. Bahkan verifikasi data akan dilakukan dengan mengonfirmasi dokumen ke sekolah dan universitas yang mengeluarkannya. Terkait untuk gugatan yang soal ijazah Pak Jokowi ya, dari KPU Surakarta baru menerima kemarin, sekitar kemarin siang sudah diterima di penerima surat, sudah dicatat di register surat masuk ya. Jadi pendaftaran pencalonan Pak Jokowi yang periode pertama sebagai wali kota Surakarta itu kan tahun 2005 ya. 2005 dan periode kedua 2010. Itu dari sisi SDM di KPU itu yang masih ada sampai saat ini itu mungkin bisa dihitung dan sebenarnya itu sudah tidak ada ya. Jadi itu
sudah banyak yang pensiun, sudah banyak yang pindah tugas ke satker yang lain. Nah, itu nanti kita perlu menyisir informasi, menyisir data. Jadi kita sudah menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno, memutuskan untuk membentuk tim untuk mencari informasi dan data yang diperlukan untuk pengadilan semacam itu. Jadi nanti kita akan serahkan ke dalam persidangan bila diminta. Cocok itu ya. KPU Solo pun siaga. Nah, sekarang siapa yang akan menang? Siapa yang akan mociar kalah? Ngaku Islam ya, tapi membenci. Ya, orang-orang sagleng ya guys. Tapi untuk masalah yang Roy Suryo yang saya bilang katanya akan jadi tersangka di tahun ini guys, ini bener guys, ini wartawan yang bilang. Saya tidak bisa menyebutkan wartawan mana, yang pasti ini akan jadi tersangka guys. Yang pasti masih dalam kasus dugaan ijazahnya Pak Jokowi kayak gitu guys. Yang pasti kalau iya itu terrealisasi, itu berarti seluruh rakyat Indonesia, ini seluruh guys ya, akan berbahagia kalau benar Roy Suryo masuk ke BUI guys. Karena apa, yang kemarin demo itu sudah kami anggap bukan warga Indonesia guys. Karena apa, mereka datang ke Jogja dan ke Solo melewati jalan tol, tapi mereka mengkhianati, memfitnah, dan membenci yang membuat program-program itu. Jadi kalau ngomong ya mana dipikir, kalau nggak suka sama Pak Jokowi ya semua program kerjanya yang dulu pernah dibuatnya ya kalian lewatin itu. Kalian tetap terobos saja. Yang anehnya lagi, habis demo-demo ke rumah Pak Jokowi, kalian senang-senang di masjidnya yang dikasih oleh Arab untuk Pak Jokowi. Kalau bukan tolol, apa dong namanya? Goblok. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu bukan karena uang, hati kami tergerak untuk berjuang. Pak D. Jokowi, panutan kami, kerja nyata bukan janji-janji. PSJL berdiri tak tergoyah, bersama YouTuber Nusantara melawan hoaks yang salah. Hoaks menyerang tanpa henti, kami takkan goyah, tetap setia berdiri. NKRI harga mati itu sumpah kami, takkan tunduk pada hoaks dan fitnah keji. Bersama Jokowi kami percaya diri, cinta negeri ini tak bisa dibeli. Kami suarakan lewat video dan lirik, kebenaran harus tetap berdiri paling update. BSJL dan YouTuber Nusantara bersatu untuk Indonesia yang kuat dan maju. Mereka bicara tanpa dasar, kami jawab dengan data yang benar. Tak ada ruang untuk adu domba, kami jaga damai, kami jaga bangsa. Blaker Majenang pencipta lagunya, bukan clickbait penuh bualan. Jokowi bukan sekedar nama, Jokowi punya kerja nyata untuk Indonesia Raya. NKRI harga mati itu sumpah kami, takkan tunduk pada hoaks dan fitnah keji. Bersama Jokowi kami percaya diri, cinta negeri ini tak bisa dibeli. Kami
tetap berdiri paling apik. BSJL dan YouTuber Nusantara bersatu untuk Indonesia yang kuat dan maju. Dari ujung layar ke jalan nyata, kami bentengi Indonesia dari dusta. NKRI bukan bahan candaan, ini tanah tumpah darah, bukan tontonan. Hoax takkan tumbuh di ladang cinta, kami siram dengan fakta dan doa. BSJL dan YouTuber Nusantara, kami di sini untuk Indonesia Raya. Jokowi selalu di hati, BSJL siap berdiri, YouTuber Nusantara tak terganti.